Karena itu saya jalankan sebagai mandataris meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Saya katakan filosofi luar negeri saya adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Satu lawan, apalagi satu musuh. Itu garis kita. Tapi kita mengerti semua. Ya, kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau non-blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Karena itu saya selalu mengajak, apapun perbedaan kita, karena kita berbeda, pasti kita berbeda suku, kita berbeda ras, mungkin kita berbeda agama, kita berbeda aliran pemikiran politik. Tapi kita adalah satu bagian, satu keluarga besar Indonesia. Dan kita bersyukur, mulai dari presiden pertama dan selanjutnya, setiap presiden telah memberi sumbangan yang besar terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kalau kita melihat kekurangan-kekurangan, kalau kita melihat kesalahan-kesalahan, ya ada kesalahan, ada kekurangan. Karena manusia itu ada kemampuan dan ada batas kemampuan. Tetapi kalau kita lihat, sekali lagi, kalau kita belajar sejarah, kita lihat konteks. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta, dan pemimpin-pemimpin kita begitu menerima kedaulatan pemerintahan, begitu dihantam oleh pemberontakan, oleh kudeta, macam-macam. Ada angkatan perang Ratu Adil dipimpin oleh Westerling. Beberapa hari, 2 minggu setelah penyerahan kedaulatan, terjadi usaha pembunuhan presiden, wakil presiden, perdana menteri kita dan pimpinan-pimpinan kita. 2 minggu dan seterusnya muncul. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar, konsep Indonesia ini tidak disukai oleh banyak kekuatan-kekuatan di dunia. Dan kita terbuka saja, mungkin beberapa kekuatan-kekuatan yang dekat sama kita. Karena itu saudara-saudara, bahwa dari mulai presiden pertama, kita Indonesia, tapi seluruh dunia berada di tengah perang ideologi besar. Perang ideologi besar di dunia, di mana dunia dipecah menjadi blok. Ada blok komunis dan blok anti komunis, blok bisa dikatakan
blok demokrasi atau blok kapitalis. Ini kenyataan. Jadi Indonesia kita harus sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Perang Ukraina akan berpengaruh kepada kita. Peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan ke seluruh barisan pemerintahan. Marilah kita waspada. Marilah kita mengerti tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, saya baru pulang dari Eropa. Saya ketemu tokoh-tokoh dunia. Saya hadir di Davos. Puluhan kepala negara hadir. Hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita di sini menghadapi tantangan, ya, perubahan iklim mengakibatkan kita menerima banyak bencana dan sebagainya. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Karena debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan yang mengerti sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita harus paham bahwa ratusan tahun kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah. Ini harus kita ngerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu.